dia ngerjain apapun untuk keluarganya, demi keluarganya dia mau ngerjain apapun gitu. Secara mindsetnya dia sebenarnya dia ingin jadi pengusaha, cuman Oke, bertemu lagi bersama saya di podcast Sinamot episode kedua. Podcast ini sangat bermanfaat bagi teman-teman kalian yang berprofesi sebagai freelancer, pedagang, ojek online. Kalau kalian punya teman freelancer atau bahkan kalian freelancer, video ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Jadi pastikan di-share juga kepada teman-temannya ya. Di podcast episode kedua ini kita akan banyak membahas yang namanya gig ekonomi. Apa itu gig ekonomi? Gig ekonomi ini adalah sebuah tren atau perubahan zaman yang berpengaruh kepada dunia kerja. Artinya tenaga kerja tetap itu lama-kelamaan akan digantikan oleh tenaga kerja tidak tetap, istilahnya freelancer. Nah, setiap ada perubahan tentu harus ada penyesuaian. Mungkin kita sekarang masih berprofesi sebagai karyawan tetap, tapi soon, cepat atau lambat, status kita akan berubah. Pelan-pelan kita akan digeser oleh tenaga kerja freelancer ini. Kenapa tenaga kerja freelancer ini bisa menguasai pasar tenaga kerja? Nanti akan kita jelaskan. Kita bisa lihat tren perubahan ini dari hubungan kerja antara perusahaan-perusahaan digital dengan karyawannya, di mana perusahaan digital biasanya tidak merekrut karyawan, tapi berpartner dengan freelancer atau pekerja harian. Contohnya seperti perusahaan taksi online. Perusahaan taksi online cuma menyediakan jasa menghubungkan antara pengguna jasa transportasi dengan driver. Uniknya, perusahaan transportasi online ini tidak perlu menggaji orang yang bekerja dengan dia. Karena apa? Karena statusnya sebagai partner. Model hubungan tenaga kerja dan pemberi kerja seperti inilah yang akan menjadi tren di masa depan. Selain perusahaan tidak perlu memberi gaji bulanan, tidak perlu memberi tunjangan ini dan itu, THR, asuransi, itu semuanya tidak perlu diberikan oleh perusahaan kepada partnernya. Jadi keuntungan dari sisi perusahaan akan banyak menghemat uang karena tidak perlu membayar tunjangan-tunjangan tadi. Sedangkan dari sisi tenaga kerja atau si freelancer, siapa yang bekerja paling giat, dia berkesempatan mendapatkan penghasilan yang tidak terbatas. Tergantung bagaimana dia bekerja keras. Semakin keras, semakin cerdas, dia akan bisa mendapatkan penghasilan yang tidak terbatas itu. Banyak orang yang menganggap status tidak tetap atau freelance ini sebagai ancaman. Memang ada satu dilema. Ada kekhawatiran perusahaan tidak bertanggung jawab atas karyawannya atau yang disebut dengan eksploitasi. Namun kalau kita bisa menyikapinya dengan benar, justru kesempatan lainnya kita memperoleh penghasilan yang tidak terbatas. Batasannya adalah kemauan kita. Kalau misalnya karyawan tetap, batasannya ya gaji bulanannya kan tetap, tidak bisa naik sembarangan. Nah, sedangkan karyawan freelance, batasannya adalah kemauannya. Seberapa besar usahanya, ya segitu yang didapatkannya. Itu kelebihan dari pekerja harian atau freelance. Keuntungan dari sisi perusahaan ini nih yang menarik nih. Kalau karyawan tetap, biasanya itu nggak bisa dipecat sembarangan. Karena ada undang-undang yang melindungi karyawan tetap. Jadi meskipun karyawan ini malas-malasan, kinerjanya buruk, sering terlambat, sering bergosip, ini nggak bisa dipecat sembarangan oleh perusahaan. Ini masalah bagi perusahaan. Perusahaan akan kesulitan menghadapi karyawan seperti ini. Karyawan seperti ini kan bisa merusak budaya dalam perusahaan itu. Menimbulkan kekacauan, menimbulkan ketidaknyamanan bagi karyawan lainnya, atau bahkan kinerja perusahaan bisa turun hanya karena karyawan yang tidak kompeten. Nah, jadi dari sisi tenaga kerja dan sisi pemberi kerja, gig ekonomi ini sebetulnya menawarkan keuntungan yang lebih besar.
Bahkan sudah banyak pasar tenaga kerja freelance. Kemudian perusahaan yang mencari, yang membutuhkan jasa kita akan merekrut kita melalui marketplace itu. Semuanya terjadi di marketplace itu. Perubahan ini harus kita sikapi dengan positif. Kita harus bisa menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Kita nggak bisa memaksakan diri harus jadi karyawan tetap lagi di masa gig ekonomi. Tentu jumlahnya sudah sangat terbatas nih. Kita yang harus melengkapi dan mempersenjatai diri kita dengan skill yang dibutuhkan oleh pasar. Karena perusahaan semakin kesini semakin mengurangi jumlah tenaga kerja tetap yang mereka anggap itu sebagai beban yang sangat berat. Dan solusinya adalah tenaga kerja freelancer. Biasanya karyawan tetap itu cenderung lambat. Lambat kenapa? Karena banyak faktor. Misalnya meeting untuk satu project aja bisa lama banget. Cuma meeting aja bisa 2 minggu. Belum lagi kalau misalnya draftnya belum disetujui oleh atasan. Meeting lagi, revisi lagi, meeting lagi, revisi lagi. Seperti itu. Nah kan itu sangat lambat. Sementara setelah pandemi ini, kita dituntut harus bergerak lebih cepat. Sedangkan karyawan tetap mentalnya masih lambat. Mereka belum siap untuk berpindah ke fase kerja yang lebih cepat di era digital ini. Perbedaan fase kerja inilah yang membuat perusahaan dan pengusaha lebih senang dengan karyawan freelance. Jadi kalau sekarang teman-teman posisinya sudah tetap di perusahaan, jangan senang dulu. Cepat atau lambat sektor teman-teman juga akan mengalami perubahan gig ekonomi tadi. Jadi sejak sekarang kita harus sudah mulai mempersenjatai diri kita dengan skill yang spesifik yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia kerja. Istilahnya jangan cuma jadi parasit lah di perusahaan. Kita cuma ngambil gaji tapi kerjaannya lambat. Nah, itu sebabnya kita sering melihat kinerja PNS lebih rendah dari karyawan swasta. Itu kenapa? Karena PNS itu cenderung berpikir seperti ini, gue bakal tetap di sini kok. Jadi perubahan ekonomi ini di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan itu adalah cara kita mengatur keuangan. Mengatur keuangan itu bukan cuma untuk mereka yang bergaji tetap. Kita yang tidak bergaji tetap pun harus mengatur keuangan. Jadi bagaimana caranya mengatur keuangan bagi seorang freelancer? Yang pertama, miliki tujuan keuangan. Tujuan keuangan kita harus spesifik. Jangan cuma mengandalkan nasib atau ikuti alurnya aja. Kalau kita tidak punya tujuan keuangan spesifik, sama artinya kita dengan naik taksi, tapi kita tidak tahu tujuannya mau kemana. Kalau begitu, supir taksinya yang merasa untung, dia bawa aja keliling-keliling sejauh-jauh mungkin. Nah ini kan ngabis-ngabisin uang kan? Itu sebabnya kenapa uang kita habis gitu-gitu aja nggak terasa. Karena kita nggak pernah membuat tujuan keuangan yang spesifik. Contoh tujuan keuangan itu seperti ini. Kita sudah harus tahu di usia berapa kita membeli rumah. Di usia berapa kita menikah. Di usia berapa kita menyekolahkan anak, SD, SMP, SMA, kuliah kah? Kuliahnya di mana? Itu kita sudah harus punya gambaran itu. Itu contoh tujuan keuangan. Kalau kita sudah punya gambaran seperti itu, kita akan tahu nabung berapa setiap bulan untuk bisa mewujudkan semua tujuan tadi. Kalau kita nggak pernah berpikir seperti itu, kita nggak pernah berpikir sejauh itu, uang kita akan habis begitu-gitu aja. Habis untuk jajan, habis untuk inilah, habis untuk belanja online shop lah. Uang akan habis ke situ semuanya. Jadi kunci pertama kesuksesan mengelola keuangan adalah dengan menetapkan tujuan keuangan. Apapun yang di luar tujuan itu abaikan. Jadi kita harus duduk 1 jam atau 2 jam untuk menentukan tujuan keuangan itu. Yang kedua, buang mindset uang harian. Sumber penghasilan kita sebagai freelancer mungkin bisa aja harian atau mingguan.
Tapi kebutuhan kita tetap sama dengan orang yang bergaji tetap. Kita harus makan nasi, kita harus menikah juga, kita harus beli rumah, kita harus menguliakan anak. Kan sama kan? Sumber penghasilan boleh beda, tapi kebutuhan sama. Kita harus memenuhi semua kebutuhan. Secara psikologis, uang yang didapat harian akan habis hari itu juga. Itu yang harus kita buang dari pikiran kita. Bukan soal gaji harian atau gaji bulanan. Bahkan orang yang bergaji bulanan tetap juga boros. Gajian tanggal 25 nih misalnya, 26 itu sudah habis semuanya. Jadi yang menentukan kita itu hemat bukan gaji harian atau gaji bulanan, tapi bagaimana kita menyikapi uang. Jadi ingat, seorang freelancer juga punya kebutuhan yang sama seperti orang yang bergaji bulanan. Jangan buat alasan, gaji harianku cuman 80.000 sehari, cuman bisa nariknya 50.000 sehari, segini. Itu cuman alasan yang kita buat. Ketiga, buat anggaran mingguan. Untuk seorang pekerja lepas, anggaran yang disarankan itu anggaran mingguan. Setidaknya dengan mengubah cara kita mengelola uang menjadi dari harian jadi mingguan, kita sudah naik tingkat. Yang tadinya uangnya habis setiap hari, sekarang uangnya habis setiap minggu. Saya paham tidak mudah melakukannya. Tapi ya mau gimana lagi? Kita yang harus mengubah kondisi kita. Kalau kita nggak berusaha untuk naik tingkat, ya kita akan di tingkat itu selamanya. Nah, setelah kita terbiasa dengan anggaran mingguan, kita coba lagi naik ke anggaran bulanan. Setelah terbiasa per bulan, baru kita bisa membaca pola pengeluaran kita secara tahunan. Seminggu habis berapa, sebulan habis berapa, setahun habis berapa. Kita bisa membudgeting kalau kita sudah tahu polanya. Makanya langkah pertama itu kita harus mengubah kebiasaan dari kebiasaan menghabiskan uang harian menjadi mingguan. Kalau sudah lulus mingguan, naik ke bulanan. Dari bulanan, naik ke tahunan. Saya sudah pernah membahas bagaimana cara mengelola keuangan mingguan di konten-konten sebelumnya. Scroll aja Instagram sinamot.com atau masuk jadi member sinamot.com supaya teman-teman bisa melihat video-videonya. Yang keempat, memiliki asuransi. Sebagai seorang freelancer, kita tidak mendapat benefit asuransi kantor. Bahkan orang yang sudah memiliki asuransi kantor pun tetap harus memiliki asuransi pribadi. Apalagi kita yang freelancer yang sama sekali tidak punya asuransi, kita harus memilikinya. Bagaimanapun caranya kita harus memiliki asuransi kesehatan. Itu yang paling minimum. Karena apa? Risiko kita itu lebih tinggi daripada orang lainnya, khususnya driver ojek online misalnya. Seorang driver ojek online lebih lama di jalan. Semakin lama di jalan, risiko kecelakaan juga akan semakin tinggi. Kecelakaan itu bukan soal siapa yang salah. Gak peduli siapa yang salah atau benar. Kalau sudah kecelakaan, yang salah dan benar, ya celaka. Memang pengeluaran asuransi akan terasa sia-sia ketika belum terjadi apa-apa. Tapi kalau sudah terjadi sesuatu, kita akan nyesal dan berharap seandainya dulu punya asuransi. Daripada menyesal kemudian hari, lebih baik kita ambil tindakan sekarang untuk mencegah penyesalan tadi. Apalagi kalau sudah menikah, kita bukan cuma melengkapi asuransi kesehatan, kita juga sudah harus punya asuransi jiwa. Karena kalau terjadi sesuatu, anak kita bisa dibiayai oleh pihak asuransi, mulai dari pendidikannya, makanan sehari-hari, semuanya dibiayai oleh asuransi. Atau kalau masih bikin alasan juga, nggak punya uang buat beli asuransi, hubungi WhatsApp saya, nanti kita akan bicarakan bagaimana caranya mendapat penghasilan tambahan supaya kita bisa memenuhi semua kebutuhan dan memenuhi asuransi. Cukup sekian podcast kedua ini, semoga bermanfaat.